Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi di acara Koskes Semesta School. Dengan saya Muhammad Hozian Kafi Hasan atau biasa dipanggil Mr. Hozi. Saya guru matematika di SMP SMA Semesta Bilingual Boarding School, sekaligus juga koordinator Olimpiade atau koordinator tim Science Olympiad Squad Semesta. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu champion kita. Wah, champion kita di Olimpiade Sains Nasional. Kemarin kita sudah mengirimkan 6 siswa ke nasional, ke Jakarta, dan kita memperoleh 2 medalis. Nah, medalis itu diperoleh oleh 2 orang di samping saya. Nah, tepuk tangan. Silakan, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Izin perkenalkan, nama saya Mikael Saferura Sendria. Saya merupakan salah satu siswa kelas 11A di SMA Semesta saat ini. Kemudian saya juga saat OSN tahun ini saya mendapatkan medali perak di bidang matematika SMA. Perkenalkan, saya Daud Abdul Hakim Naufal, biasa dipanggil Daud, dan saya adalah siswa dari kelas 12B SMA Semesta. Di OSN 2024 ini, saya mendapatkan medali perunggu pada bidang kimia. Alhamdulillah kita memperoleh 2 medali, diperoleh oleh Kak Safero dan juga Kak Daud gitu. 2 medali ini yang sangat berharga bagi teman-teman kita di Semesta School. Kak Safero kemarin bidang apa, Kak Safero? Saya mengikuti bidang matematika SMA. Wah, matematika pusing sekali ya pasti itu. Betul. Nah, kalau Kak Daud? Saya bidang kimia. Wah, kimia ini ya huruf tambah angka jadi tambah pusing lagi harusnya. Bukan untuk merancang bom kan? Oh enggak. Oke. Kakak-kakak di sini ada Kak Safero dan Kak Daud. Ini adalah mereka sudah malang melintang di bidangnya masing-masing. Kak Safero di bidang matematika dan juga Kak Daud di bidang kimia. Boleh nggak ceritakan sedikit perjalanan dulu awal mula mungkin ini di Olimpiade dulu, di Olimpiade. Izin bercerita, dulu pertama kali saya mengenal istilah Olimpiade itu ketika saya masih kelas 4 SD. Itu saya pertama kali kenal Olimpiade itu ketika saya mendengar ada beberapa kakak kelas saya yang masih kelas 5 itu diikutkan Olimpiade Sains Nasional SD oleh sekolah saya. Kemudian mulai saat itu saya fokus sama nilai matematika saya terutama di kelas 4 SD dan mendapatkan nilai bagus sehingga pas saat kelas 5 saya dipilih sekolah saya, SD saya untuk mengikuti OSN SD bidang matematika. Nah, awalnya saya itu tidak memiliki basic yang cukup mendalam pada bidang matematika karena saya masih kelas 5 dan belum pernah mengikuti olimpiade serupa sebelumnya. Bahkan guru matematika SD saya itu hanya memberikan saya buku yang saya ingat warna sampulnya hijau. Itu merupakan buku yang sangat tebal. Maksudnya tebal itu ada 370 halaman, sekitar 370 halaman yang merupakan print-printan juga dari sebuah buku olimpiade. Nah, saya disuruh untuk membaca dalam 1 hari karena bapaknya memberikan saya buku itu H-1 sebelum OSN tingkat kecamatan. Ya, karena saya saat itu kurang memiliki motivasi, jadi saya nggak membaca buku itu dan melainkan pada hari berikutnya saya mengerjakan dengan intuisi saya saja. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 kecamatan, tapi nggak tahu kenapa. Terus saya lolos ke kabupaten, tapi sayangnya di kabupaten saya hanya mendapat peringkat 5. Itu awal mula saya mengikuti OSN. Kemudian pada kelas 6 akhir-akhir itu saya berencana untuk sekolah di kota saya, kota Surakarta, tepatnya di SMP Negeri 1 Solo, tapi sayangnya saya tidak bisa karena piagam perlombaan saya yang saya ikuti di SD tidak memenuhi kriteria persyaratan untuk mendaftar jalur prestasi. Jadi saya sangat sedih. Kemudian pas kelas 7 saya keterimanya di SMP Negeri 1 Kartasura, SMP saya dulu.
saya mulai memfokuskan diri sambil dibimbing oleh ibu saya untuk bidang matematika. Nah, itu permulaan saya mengikuti OSN matematika. Saya mulai memiliki minat yang tinggi di matematika mulai kelas 7. Saya setiap hari membaca buku matematika pelajaran sekolah terlebih dahulu, kemudian sambil mengikuti lomba-lomba yang ada di internet. Kemudian pada awal kelas 8, saya mengikuti salah satu lomba dari ruang guru, yaitu kompetisi sains ruang guru bidang matematika. Itu salah satu lomba yang paling besar yang pernah saya ikuti karena cakupannya nasional. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti lomba yang cakupannya nasional. Karena pada SMP sayangnya tidak pernah mendapatkan medali di OSN. Tapi itu tidak masalah karena saya tetap memiliki motivasi yang sangat kuat. Di KSR tahun pertama KSR diadakan, saya alhamdulillah mendapatkan medali perunggu. Dan kemudian di tahun berikutnya saya juga mengikuti KSR di bidang matematika SMP juga. Saya juga mendapatkan medali perunggu lagi. Kemudian pada akhir kelas 9, saya baru mengenal salah satu lomba yang sangat bergengsi. Lombanya diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Nama lombanya LMNAS UGM edisi ke-33. Saya awalnya iseng-iseng ikut karena ternyata kalau saya lihat di poster, lombanya itu offline di tingkat semifinal dan tingkat final. Jadi saya tertarik, saya ikut tanpa diduga. Walaupun saya saat penyisian ranking 2 dari bawah yang lolos, tapi di final saya mendapatkan juara 3 dan medali emas. Alhamdulillah sekali. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Saya tidak pernah menyangka-nyangka saya mendapatkan medali emas di lomba itu, dan itu titik balik saya setelah tidak dapat medali di OSN. Itu membangkitkan motivasi saya yang awalnya sudah terkubur gara-gara OSN, sekarang semakin meningkat setelah LMNAS itu. Terima kasih cerita yang sangat luar biasa dari Kak Safero ini ya. Jadi dari awal dari SD kelas berapa Kak Safero? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD sudah mulai mengenal Olimpiade. Terus perjalanan Olimpiadenya sampai SD dapat enggak ya? Saya SD cuman sampai kabupaten. Cuma sampai kabupaten, terus SMP berarti sampai provinsi atau? Iya, betul, sampai provinsi, tidak tembus ke nasional, dan akhirnya titik baliknya di lomba LMNAS UGM itu ya. Betul. Sungguh sangat perjuangan yang sangat patut kita tiru ya. Tentu saja gitu. Nah, nanti menyangkut motivasinya nanti saja ya. Nah, kita lanjut ke Kak Daud dulu. Oke. Baik, kalau ceritanya aku tuh awalnya itu dari kelas 5 SD ya. Jadi waktu itu guru saya masuk kelas. Nah, ngasih suatu soal gitu buat dikerjain seluruh kelas. Nah, saya nggak tahu awalnya buat apa. Soalnya itu isinya pertanyaan matematika sama IPA. Nah, mungkin beberapa kalian yang udah ngerti jalannya ini mungkin udah ketebak lah ya mau kemana. Nah, kebetulan saya itu waktu itu tuh dapat salah satu nilai yang terbaik di bidang IPA. Nah, maka dari itu guru saya yang tadi ngasih soal memilih saya untuk mewakili SD saya untuk maju ke OSN bidang IPA di tingkat kabupaten. Dan di hari H itu saya alhamdulillah dapat peringkat 1 di OSN kabupaten. Nah, setelah OSN tingkat kabupaten tersebut, tentunya terdapat jenjang yang lebih lanjut, yaitu tingkat provinsi. Nah, waktu tahun 2018, berarti kan saya waktu kelas 5 SD, diselenggarakan di Kota Solo. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dapat peringkat 4 dari 5 yang maju ke tingkat nasional. Nah, OSN SD 2018. Nah, kan diselenggarakan itu di Padang. Nah, asik tuh jalan-jalan ke Padang. Oh, berarti offline ke Padang? Iya, waktu itu masih offline ke Padang. Nah, asik tuh jalan-jalan ke Padang.
kan anak SD siapa sangka kan bisa model ngerjain soal doang bisa bisa jalan-jalan kan, mantap lah ya. Nah, oke deh, habis itu kan habis jalan-jalan. Nah, waktu jalan-jalan tentunya jurinya itu pada ngoreksi soal kan. Ya udah, besoknya itu pengumuman. Nah, hari pengumuman ini itu tuh ya deg-degan banget lah pokoknya. Pastinya deg-degan banget, tapi sebenarnya sejujurnya saya nggak terlalu expect gede-gede gitu. Bener-bener waktu di akhir itu paling akhir disebutin itu emas peringkat 5, dan kebetulan saya mendapatkan 5 peringkat 5, yaitu medali emas. Ya, alhamdulillah. Tapi bener-bener apa ya, rasanya tuh udah bener-bener dipanggil terakhir tuh sangat mendebarkan, tetapi pada saat yang sama setelah dipanggil siap menerima apa adanya. Mau dipanggil ataupun enggak ya. Iya. Nah, karena mereka SMA ini lolos dan dapat medali. Nah, kita coba dengarkan ceritanya dari SMP, tadinya nggak dapat medali, tiba-tiba SMA bisa dapat. Nah, kita coba dengarkan cerita dari kakak-kakak kita. Jadi kan saya SMP nggak dapat medali. Itu sebenarnya karena nggak dapat medali, motivasi saya mulai terkubur perlahan-lahan gitu. Tapi karena saya punya keisengan buat ikut Elemnas yang tadi, itu malah membangkitkan semangat saya dalam ikut Olimpiade lagi. Nah, setelah saya mendapatkan medali emas di Elemnas, saya mulai mencari tahu OSN SMA. Karena kan OSN itu ada yang jenjang SD, SMP, sama SMA. Nah, ini kan karena saya sudah nggak bisa ikut yang SMP, saya coba cari tahu bagaimana peraturan di OSN SMA. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata pada bidang matematika, itu anak kelas 9 yang masih kelas 3 SMP, itu boleh ikut OSN MTK tingkat SMA. Nah, awalnya saya itu bimbang nih. Saya nggak tahu nih mau ikut atau enggak. Karena saya kan notabene-nya belum pernah punya medali di OSN. Nah, ini kalau ikut worth it atau enggak ya? Nah, tapi ternyata kalau saya tanya sama teman-teman saya yang saya dapatkan dari Olimpiade di SMP, saran dari teman-teman sih ikut aja, karena mungkin menambah relasi dan menambah motivasi, mungkin juga menambah kesempatan untuk menang di lomba-lomba yang lain. Nah, saya persiapan saya untuk ikut OSN SMA di saat itu tuh awalnya ikut tryout yang ada di Instagram biasanya. Saya ikut tryout biasanya ada di lembaga-lembaga Instagram gitu. Terus saya nyoba pertama kali itu saat Januari 2023. Saya itu belajar pertama kali itu membeli buku Olimpiade, terus saya baca. Setelah saya baca, saya selingi juga ikut tryout. Nah, di tryout pertama saya, alhamdulillah saya tuh gak tahu kenapa saya dapat peringkat 2, dan seluruh pesertanya itu SMA kecuali saya sendiri. Keren. Jadi saya cukup bangga saat itu, dan mulai saat itu saya mulai melatih diri saya lagi. Saya ikut pelatihan OSK. Pelatihan OSK itu biasanya diadakan sama lembaga gitu. Saya ikut, terus saya ikutnya hanya sekali, terus ikut OSK di tahun 2023 pada bulan, kalau nggak salah bulan Maret gitu, saat puasa. Nah, ini puasa nih, sebelum puasa saat sebelum puasa. Nah, itu kan saya belum pernah ikut OSN tingkat SMA. Jadi ternyata tuh karena masih COVID, jadi posisinya masih online, Pak. Masih online, jadi harus pakai Zoom, harus pakai kamera yang lain-lain. Apalagi saya masih mewakili SMP saya. Nah, karena saya masih mewakili SMP saya, itu ternyata peraturannya harus ada guru dari kabupaten yang datang ke ruangan saya, jadi sebagai proktor gitu, Pak. Yes. Proktor, dan ada beberapa teknisi yang membantu saya. Itu awalnya saya bingung karena saya belum pernah, sekolah SMP saya belum pernah ada anak yang ikut OSN SMA. Jadi saya berusaha sendiri mencari tahu bagaimana caranya. Ternyata ada berbagai masalah teknis yang saya alami. Karena itu ternyata harus mendownload VHD yang jadi kayak prosesor
buat soalnya gitu Pak, kayak Iya, ada exam browsernya gitu Pak. Nah itu saya bingung banget karena saya semingguan itu mikirin itu bagaimana cara saya supaya ikut OSN ini karena saya ingin banget itu. Nah saya juga dibantu sama teknisi saya dari sekolah, akhirnya bisa Pak. Tapi walaupun cukup nge-lag saat mengerjakan tapi nggak apa-apa lah. Saya yang penting bisa ikut OSK. Nah saya alhamdulillah pas pengumuman dapat juara 2 tingkat kabupaten. Itu pertama kali saya seneng karena di SMP saya tuh mentok juara 2 kabupaten juga. Nah, ini SMA baru ikut sekali, alhamdulillah dapat juara kabupaten, juara 2 kabupaten. Kemudian di tingkat provinsi saya masih SMP. Nah itu peraturannya menggunakan Zoom dan menggunakan 2 device, satu untuk Zoom, satu untuk mengerjakan soal. Nah menggunakan CBT juga. CBT itu kayak sistem untuk mengerjakan soal yang isinya fitur-fitur yang buat mengerjain soal. Itu saya itu belajar persiapan OSP itu menggunakan buku-buku yang saya beli sebelumnya untuk OSK, sama saya membeli beberapa buku yang lain. Kemudian saya juga mengikuti satu pelatihan OSP yang diselenggarakan oleh lembaga di Instagram yang bikin saya cukup mendapatkan ilmu yang cukup untuk ikut OSP. Nah saya awalnya tuh pesimis karena seperti yang kalian tahu tadi pas SMP kan saya OSP belum pernah lolos ke nasional sama sekali. SD pun juga gitu. Jadi ya saya nggak berharap banyak awalnya Pak. Tapi saya tetap berdoa dengan sungguh-sungguh supaya dilolosin ke nasional. Awalnya niat saya itu untuk jalan-jalan ya, karena kebetulan tuh tahun pertama OSN SMA setelah pandemi yang cukup panjang dilaksanakan secara offline di finalnya. Nah kebetulan di Bogor kan. Nah saya pengen nih jalan-jalan ke Jawa Barat karena saya belum pernah ke Jawa Barat. Motivasinya jalan-jalan. Iya, saya awalnya motivasinya jalan-jalan nih. Tapi alhamdulillah saya dapat juara 3 di tingkat provinsi. Karena mungkin saya cukup beruntung karena ternyata nilai dari ranking 1 ranking 2 sampai ranking 10 itu tipis, Pak. Jadi saya cukup beruntung. Saya mendapatkan juara 3 dan dapat hadiah pembinaan karena dapat top 3 di tingkat provinsi. Nah, akhirnya saya lolos ke tingkat nasional. Di tingkat nasional saya masih mewakili SMP. Nah, saya tuh bertemu dengan sebanyak 99 peserta lainnya di bidang yang sama, di bidang matematika. Jadi total peserta OSN tahun 2023 itu ada 900 peserta dari masing-masing bidang, itu 100 peserta. Jadi ada 9 bidang. Nah, saya tuh paling pendek karena saya masih SMP. Bahkan di tim Jawa Tengah saya tuh paling pendek kalau dilihat dari foto ya. Itu saya malu sih sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya jadi kebanggaan sendiri karena masih SMP tapi udah tingkat nasional SMA dan saya satu-satunya dari Jawa Tengah. Kemudian di tingkat nasional saya tuh pesimis karena dari beberapa program latihan saya untuk mengerjakan soal OSN tahun sebelumnya, saya itu cukup kesulitan awalnya, tetapi entah kenapa saat hari H mengerjakan soal saya kayak diberi hidayah gitu. Saya diberi mukjizat untuk mengerjakan soal gitu. Tiba-tiba saya kepikiran untuk mengerjakan soal caranya seperti ini, cara menulisnya seperti ini. Nah, saya beruntungnya dapat medali perak. Padahal pas pengumuman perunggu itu isi orang yang medalis perunggu itu orang-orang yang sudah berkecimpung dari SD sampai SMP yang sudah menang OSN juga. Nah, saya nih pesimis karena teman-teman saya yang jago aja udah malah dapatnya medali perunggu. Apalagi saya pasti nggak dapat medali nih. Nah, kemudian seperti yang urutan yang disebutin Kak Daud tadi, yang pengumumannya itu mulai dari peringkat pertama di setiap medali. Nah, itu saya pas peralihan medali perunggu ke medali perak, saya ke toilet karena saya pengen nangis sebenarnya. Karena saya sudah jauh-jauh ke Bogor tapi malah nggak dapat medali. Bahkan ada teman saya juga ikut nangis di toilet karena ingin healing gitu. Ternyata setelah saya balik, saya tunggu sampai 2 orang yang dipanggil terakhir di medali perak, saya adalah salah satunya. Ternyata saya medali perak peringkat 2 dari bawah. Dan saya tuh nggak nyangka sekali karena apa ya? Yang perunggu dan masih SMP itu cuma 1 orang. Dan saya nggak berekspektasi lebih gitu karena banyak teman-teman saya yang lebih jago dari saya dan saya nggak menyangka kalau saya dapat medali perak.
Alhamdulillah saya dapat medali perak, saya maju ke depan, saya seneng banget, saya sampai meluk teman saya saat itu. Aduh, ya pokoknya itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Itu juga menambah pengalaman saya dan motivasi saya untuk OSN di tahun 2024. Nah, kemudian saya masuk ke SMA Semesta lewat jalur beasiswa. Kemudian saya mengikuti camp juga dari EduOS, dari Eduversal. Saya ikuti sampai saya lolos ke tingkat nasional di tahun berikutnya, yaitu tahun 2024. Tahun ini. Betul, tahun ini. Itu sebenarnya kan peraturan di MTK itu dari kalau sudah medalis di tahun sebelumnya boleh langsung ke tingkat provinsi. Nah, saya sangat senang karena nggak usah ikut OSN kabupaten lagi karena cukup melelahkan, apalagi biasanya OSN kabupaten tabrakan sama ujian. Nah, itu kalau tabrakan sama ujian susah time manajemennya. Jadi saya sangat senang saya ikut OSP. Alhamdulillah dapat juara 1 karena tahun sebelumnya dapat juara 3. Saya ingin meningkatkan ranking saya gitu. Jadi alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian saya ke tingkat nasional lagi. Ini sudah mewakili SMA Semesta. Nah, di tingkat nasional saya itu sebenarnya dihantui dengan perasaan ingin meningkatkan medali saya dari tahun lalu. Nah, kesalahan terbesar saya adalah memikirkan itu terlalu dalam. Jadi pada hari H saya itu sepertinya itu kurang maksimal, jadi dapatnya medali perak lagi. Dan rankingnya sama seperti tahun sebelumnya. Di akhir silver akhir kah? Iya, silver akhir juga. Oh iya? Iya. Jadi rankingnya kebetulan sama kayak tahun sebelumnya. Kalau mau dikatakan konsisten sih gimana ya? Sepertinya gimana ya? Agak lucu juga ya. Konsisten tapi naik kelasnya gitu. Jadi itu pengalaman saya di OSN SMA. Semoga tahun depan saya bisa medali emas. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan dibuat beban loh. Ya, jangan dibuat beban. Itu kesalahan terbesar saya. Nah, itu pengalaman saya. Keren sekali. Berarti sudah 2 medalis silver semua ya? Iya, betul. Saya belum pernah mendapat medali emas di OSN. Tadi cerita yang luar biasa dari Kak Safiro, mendapatkan 2 silver ya berarti selama SMA. Betul. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa emas. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari Kak Safiro kita ke Kak Daud. Nah, ini kenapa kok bisa-bisa jadi kimia gitu? Waktu kelas 9 itu kan seperti yang Safiro bilang tadi, anak SMP udah bisa ikut OSN kimia. OSN SMA. OSN SMA. Nah, jadi waktu itu tuh dibimbing sama Pak Ikhlas, yaitu guru kimia. Oh iya, kelas 9 Mister Ikhlas. Nah, dibimbing sama Mister Ikhlas buat OSN kimianya waktu kelas 9. Jadi salah satu faktor kenapa tertarik kimia tuh sebenarnya awalnya saya sering nonton YouTube ya. Nonton YouTube-nya itu nggak kayak biasanya. Jadi nonton YouTube-nya tuh bener-bener orang eksperimen kimia. Nah, dari situ tuh saya bener-bener apa ya bilangnya enthralled gitu loh. Sangat-sangat terpukau dengan kimia. Nah, makanya waktu kelas 9 itu saya memilih untuk masuk kimia. Nah, diajar Pak Ikhlas dan beliau tuh orangnya sangat apa ya bilangnya? Sangat asik ya, sangat asik, sangat cocok lah buat saya, dan saya yakin teman-teman saya juga cocok dengan beliau. Nah, beliau tuh walaupun secara tidak langsung beliau sangat memotivasi saya untuk berkutat lah dalam OSN kimia. Nah, beliau menjelaskan kimia dengan cara yang sangat asik dan menyenangkan, sangat mudah dipahami. Nah, tetapi sayangnya saat kelas 9 itu saya ikut OSN dan tidak lolos tingkat kota. Tetapi untuk kelas 10 saya lanjutkan ke kelas 10 dan tentunya dengan progres yang lebih banyak saya bisa lanjut ke tingkat nasional. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu juga dalam OSN kimia tahun 2023. Di Bogor juga.
bareng Savero. Ya. Tapi ketemu Dulu tapi belum kenal. ya, Satu tim Jateng. satu tim Jateng berarti. tapi belum kenal lah. Tapi nah kebetulan saya sebenarnya agak kaget gitu waktu Savero masuk. Nah kayak waktu saya dia kan berarti masuk waktu mau OSP 2024. Nah itu tuh perasaan tuh saya pernah lihat orang ini di mana gitu. Nah, ternyata setelah saya ngobrol sama dia, ternyata pernah satu kendaraan. iya satu kendaraan, Satu pesawat. waktu ke Bogor. Berarti dulu dapat perunggu ya. Dari saat Savero dapat silver pas itu, Kak Daud dapat perunggu. Ya. Dan untuk 2024 ini tentunya saya melanjutkan juga, dan sebenarnya 2024 itu OSN terakhir saya dalam hidup saya ya. Udah. Karena saya sekarang udah tamat dan alhamdulillah dapat menjaga Konsisten kalau dapat kata konsisten. Kalau kata Savero tuh konsisten untuk mendapatkan perunggu di OSN 2024 di bidang kimia. Jadi di sini dua-duanya double medalis dan konsisten ya. Konsisten di medali masing-masing begitu. Nah, selama persiapan Olimpiade itu ada nggak sih pelatihan mungkin yang diikuti begitu? Kalau pelatihan sih yang OSN SMA, kami dapat fasilitas EduOS dari SMA Semesta. EduOS itu program pelatihan yang diselenggarakan oleh Eduversal yang memberikan pelatihan Olimpiade kepada siswa-siswa yang di bawah Eduversal, seperti SMA Semesta juga termasuknya. Pengalaman kemarin mengikuti pelatihan EduOS begitu. Oke. Yang pelatihan EduOS terakhir yang saya dan Kak Daud ikuti itu saat persiapan menuju OSN 2024 di Jakarta. Itu kebetulan pelatihan EduOS-nya dilaksanakan secara luring di Kota Depok. Tepatnya di tuan rumahnya adalah Sekolah Pribadi Premier di Depok. Apa yang didapatkan di sana menyenangkan atau bagaimana? Cukup menyenangkan karena gurunya asik dan gurunya cukup menguasai mata pelajaran yang saya ambil, yaitu matematika SMA, dan saya bisa berdiskusi berat seperti diskusi-diskusi tentang Olimpiade Matematika yang sampai tingkat internasional kepada beliau. Gitu. Tentornya siapa? Tentor saya di EduOS itu namanya Kak Dea Ar-Rahman, Kak Azam Labib Hakim, dan Pak siapa ya? Saya lupa nama. Pak Fendi. Iya, Pak Fendi. Pak Fendi. Itu memang sudah sering EduOS ya, sepertinya sudah sering mengajar di EduOS. Iya, betul sekali. Dan akhirnya bisa ketemu luring. Iya, gitu. betul sekali. Nah, kalau Kak Daud gimana nih pengalamannya selama EduOS gitu? Nah, kalau saya kan kebetulan tuh udah di SMA Semesta secara full ya selama 3 tahun. Nah, tentunya dapat pelatihan yang banyak dari EduOS ini, dan tutornya itu bahkan salah satu tutornya atau beberapa tutornya itu bahkan alumni dari sekolah SMA Semesta dan sister school lainnya. Dan beliau-beliau ini, para tutor ini tentunya sangat baik dalam bidangnya masing-masing, karena kimia itu luas ya. Jadi walaupun gak bisa semuanya, tapi pasti mendalami salah satu sub bidang kimia yang pastinya dapat diajarkan ke saya dengan sebaik-baiknya. Mungkin kan kamu pernah EduOS secara online dan offline gitu, daring dan luring gitu. Itu perbedaannya apa begitu? Perbedaannya, jadi kan EduOS itu waktu itu bisa diadakan offline atau online. Nah, pertamanya itu kan online dulu. Nah, waktu online tuh sebenarnya lebih santai ya, karena ya cuma join Zoom aja gitu. Bisa dilakukan cuma ya kayak sekolah biasa aja. Nah, ya terus habis itu tutornya selesai ngajar, ngasih soal, latihan dan lain-lain. Dan itu sebenarnya cukup asik juga. Maksudnya nggak, walaupun online tapi kan tetap di sekolah tuh. Jadinya nggak kayak waktu pembelajaran online sekolah dulu. Jadi tetap ketemu temen, tetap ketemu walaupun nggak sebidang, tapi kan tetap aja asik lah. Ya ada ngobrolnya, ada
dengan teman yang sepemikiran gitulah seringnya. Kalau yang offline begitu, apakah lebih asik gitu? Nah, yang offline tentunya lebih asik ya, soalnya ketemu teman yang sebidang langsung dan beda sekolah, jadi kayak membuka perspektif baru gitu tentang dunia peroliman sekolah lain. Apalagi bisa diskusi langsung ya. Ya, diskusi langsung tuh paling asik itu dengan teman-teman sebidang. Nah, habis itu juga ketemu tutornya langsung, pasti penjelasannya lebih jelas. Dan waktu itu tuh karena kimia kan pasti ada praktikum kan, ada eksperimen, dan tentunya ada pelatihan eksperimennya juga, dan ya terlaksana dengan sangat baik tentunya, dan saya mendapatkan banyak hal dari pelatihan tersebut. Jadi sangat bermanfaat sekali ya itu, karena tentunya. mungkin pelatihan-pelatihan daring itu kan mungkin ada yang nggak bisa ketemu dengan teman sebidang, ataupun kalau kimia kan nggak bisa praktikum ya kalau nih. Ya, itu paling penting. Kimia praktikum gimana kalau nih? Nggak bisa. Ya susah. Susah. Jadi memang offline ini membuka kesempatan baru, membuka cara belajar baru juga, dan sehingga teman-teman masih konsisten bisa mendapatkan medali begitu ya. Alhamdulillah begitu. Nah, mungkin sebelum ditutup ada tips and trick ataupun motivasi mungkin untuk teman-teman pemirsa yang ada di rumah, atau untuk adik-adik yang sedang merintis karir olimpiadenya begitu. Untuk adik-adik saya yang sedang merintis karir di olimpiade, tips dari saya untuk OSN itu adalah jangan patah semangat. Walaupun kamu ikut lomba dan belum menang, jangan patah semangat. Tetap jaga motivasi, tetap berdoa sambil berusaha tentunya. Tetap belajar setiap hari, kalau bisa sangat konsisten. Setiap hari minimal belajar minimal seperti 2 jam gitu. Kemudian jangan jadikan beban apapun yang bisa menjadi beban. Seperti itu, dan tetap semangat. Minta doa dan restu orang tua, dan banyak-banyakin beribadah. Nah, tetap jangan lupa ibadahnya ya. Betul. Ibadah nomor 1. Nah, sekarang pesan dari Kak Daud. Nah, ya untuk menambahi pesan dari Safero ini, paling penting di OSN itu jaga mentalmu. Jadi jangan sampai kamu lagi OSN nih, lagi persiapan OSN buat terus habis itu kamu ketemu hal yang nggak mengenakan gitu. Nah, jangan sampai hal yang nggak mengenakan itu memengaruhi mentalmu sampai benar-benar down gitu, sampai kamu kurang maksimal dalam belajar. Ya, itu segera bangkit gitulah. Segera bangkit, jangan sampai hal tersebut menghalangi kamu dalam memperoleh medal. Nice. Medal suatu kebanggaan ya. Itu saja. Semoga pesan-pesannya dapat diterima ya, yang mau merintis karir olimpiadenya. Untuk adik-adik ada Kak Safero dan Kak Daud di sini yang sudah berjalan, bisa dikatakan bertahun-tahun untuk memperjuangkan mendapatkan medali olimpiade begitu. Nah, sebelum kita tutup nih, rencana kuliah di mana kalian? Kalau saya sendiri sih opsi pertama saya itu untuk kuliah di luar negeri, tepatnya di Nanyang Technological University di Singapura. NTU. Iya, betul. NTU ya, semoga bisa tembus NTU ya. Amin, nanti. amin. Nah. Kalau Kak Daud di mana ini? Kalau aku sendiri sebenarnya sama sih kayak Safero. Sama-sama. Semoga ketemu lah ya di amin. NTU. Amin. Nah, ini kan Kak Daud kan berarti tahun ini ya? Ya, insya Allah. Kak Safero bismillah tahun depan. Bismillah tahun depan ya. Nanti kalian reuni di Singapura. Amin. Ya. Ayo. Begitu teman-teman. Jadi beberapa cerita dari kakak-kakak medalis kita di tahun ini 2024. Semoga bisa menambah wawasan dari pemirsa semua. Ya, saya Mr. Kozi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.